Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari pada hari ini kita akan melanjutkan di bab 4 tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, pada bab ini kita akan memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum di dalam Islam. Yang pertama akan kita bahas mengenai Al-Quran. Nah, dari pengertiannya, Al-Quran dari bahasa itu berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, kiro'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam bentuk mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Lalu, kedudukan Al-Quran dalam sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Hal ini dijelaskan juga di dalam surah An-Nisa ayat ke-59 dan ayat ke-105. Nah, berdasarkan dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum perlu untuk didalami dalam memahaminya. Lalu untuk kandungan dalam Al-Quran itu ada banyak dan kita rincikan saja. Di dalamnya mengandung tentang akidah atau keimanan. Nah, juga ada syariah dan ibadah. Dibagi menjadi dua, yaitu tentang hukum ibadah dan hukum muamalah. Dan yang terakhir tentang akhlak atau budi pekerti. Selanjutnya kita bahas mengenai hadis atau sunnah. Nah, secara bahasa hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum dalam Islam. Nah, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah berada satu tingkat di bawah Al-Quran, yang artinya sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hadis. Hadis dibagi menjadi 3. Ini ada hadis mutawatir, hadis masyhur, dan juga hadis ahad. Bisa dipelajari lebih lanjut nanti. Nah, yang ketiga yang kita pelajari itu tentang ijtihad. Nah, ijtihad itu apa? Ijtihad itu berasal dari bahasa Arab ijtihada yajtihadu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad itu dinamakan mujtahid. Nah, syarat yang ijtihad itu apa? Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarik atau sejarah. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum. Dan keempat adalah memiliki keluhuran akhlak mulia. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah setelah Al-Quran dan hadis.
ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran maupun di hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Nah, bentuk dari ijtihad itu ada dua, yaitu ada ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contohnya, ijma' di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi suatu mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini. Nah, yang kias itu adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang sudah terdapat hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contohnya adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamar seperti brandy, whisky, topi miring, dan lain sebagainya karena memiliki kesamaan sifat seperti memabukkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.